Jadi jika seorang petani itu merawat dan mengurus tanaman atau kebunnya dengan baik, maka pasti ia akan panen tanaman itu yang baik pula. Jadi kesimpulan sederhananya hadirin sekalian, mari kita solehkan diri kita jika kita ingin melihat anak kita menjadi orang yang soleh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada ungkapan yang sangat masyhur kita dengar, yaitu jangan paksa anak-anakmu sesuai dengan masamu, sesuai dengan zamanmu. Kenapa? Fa innahum makhlukun li zamani ghairi zamanikum. Karena mereka itu diciptakan berbeda zaman atau kondisi sosialnya yang dihadapi dengan kita. Dulu hadirin itu belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada gadget. Tapi sekarang dunianya serba internet dan media sosial. Ilmu pengetahuan dulu dengan sekarang itu terus mengalami perubahan. Itu sebabnya jangan kita mendidik anak kita dengan membawa masa lalu, mengabaikan kehidupan sekarang yang ia sendiri yang akan jalani dan jalani ke depannya. Namun hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada 3 hal yang kita tidak boleh abai terhadap perkembangan zaman yang dihadapi anak-anak kita. Yang pertama adalah bekalilah dengan pendidikan akidah atau tauhid. Apapun masa yang dihadapi, kondisi zaman seperti apapun, maka bekal iman, bekal akidah yang kuat itu menjadi modal yang besar yang menyelamatkan kehidupannya dalam hidup ini. Itu sebabnya hadirin kalau kita lihat Al-Quran, banyak sekali ungkapan yang dipesankan Allah kepada kita untuk mengajarkan tauhid, mendidik anak kita dengan pendidikan iman itu. Misalnya Luqmanul Hakim berpesan, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah. Engkau jangan menyekutukan Allah. Jadi ada pendidikan akidah, tauhid yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Bahkan Nabi Yakub ketika menjelang akhir hidupnya, beliau masih berpesan, masih khawatir terhadap keluarga dan anak-anaknya. Beliau katakan, idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, keluargaku, apa yang kalian akan sembah setelah aku sudah tiada di muka bumi ini. Jadi ada rasa kecemasan ketika keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki iman yang kuat, akidah yang kuat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah kita tidak boleh abai dengan pendidikan akhlak. Kita sepakat hadirin bahwa anak itu adalah harta yang sangat berharga bagi kita. Karena ia berharga, kewajiban kita semua adalah membekali anak itu dengan akhlak. Kita kerja untuk cari uang guna menafkahi nutrisi lahirnya, menafkahi jasmani dan fisik keluarga kita. Tapi jangan kita abai, ada nutrisi batin yang harus kita berikan, yaitu akhlak kepada mereka. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, ajarilah mereka tentang akhlak, tentang etika dalam hidup mereka. Mengapa harus dengan akhlak? Untuk apa pendidikan akhlak yang baik terhadap generasi kita, terhadap keluarga kita? Dalam ungkapan yang biasa kita baca di pesantren mengatakan, innal akhlaqal hasanah hiya sababu sa'adatika. Akhlak yang baik itu, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, orang yang sopan santun, itu adalah sebab yang membuat dia akan bahagia dalam hidup ini. Yang terakhir hadirin, yang ketiga, kita tidak boleh abai untuk membekali mereka dengan ilmu. Zaman boleh berbeda dan tantangan terus berbeda, maka generasi kita, keluarga kita harus dibekali dengan ilmu agama yang baik atau ilmu pengetahuan yang baik. Itu sebabnya hadirin, memasukkan anak kita, memondokkan anak kita di pesantren, itu cara terbaik untuk membekali anak kita pendidikan agama.
Mereka harus cerdas. Mereka harus punya ilmu pengetahuan sebagai cara untuk menatap masa depannya, menatap hidupnya. Kenapa ini penting pendidikan dengan ilmu? Salah satu alasan yang sangat masuk akal bagi kita, bahwa perintah pertama dalam Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan adalah Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah. Namun membaca dengan ilmu yang membuat kita bismi rabbik, menyebut nama Allah. Ilmu yang mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin ini menjadi nasihat khatib sendiri dan untuk kita semua. Generasi kita punya iman yang kuat, akhlak yang mulia dibarengi dengan ilmu yang baik pula. Barakallahu